Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bapak. Waduh, ini dari Baleri nih. Ini dari mana aja nih? Ya, udah mulai rame. Oke, kita sembari nunggu ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya untuk siang ini gitu ya. Semoga dalam keadaan yang sehat gitu ya. Sore ya, siang menjelang sore, sudah jam 3 gitu ya. Semoga kesempatan kali ini kita bisa ngobrol lebih banyak gitu ya. Dan juga apa ya, mungkin menjelaskan apa yang kira-kira masih menjadi kebingungan atau menjadi apa namanya pertanyaan gitu ya. Ini sebenarnya program gimana sih jalannya, program itu seperti apa, kemudian syarat-syaratnya apa, siapa sih yang berhak segala macam. Jadi memang saya yakin pasti banyak banget pertanyaan dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Jadi nanti kita akan diskusikan gitu ya supaya clear karena ini mumpung masih kelas pertama, kemarin masih hari Sabtu kelas pertama gitu ya. Dan kita sangat-sangat membuka ini sih, membuka aspirasi dan membuka kesempatan buat bapak-bapak ibu kalau mau bertanya, eh, mungkin masukan juga bisa. Cuma mungkin nanti kita lihat ya apa yang bisa kita maksimalkan juga dari masukan yang sudah diberikan gitu. Oke, mungkin sebelum lanjut boleh minta ininya kali ya, absen dulu nih biar saya tahu dari mana aja nih. Yang ketahuan cuma dari SMK Muhammadiyah 3 Weleri, ada Mandua Ciamis, kemudian ada Cimahi, SMK 1 Cimahi, kemudian ada Man IC Gorontalo. Wah, sudah hadir juga. Ini boleh absen-absen dulu di chat biar saya tahu dari sekolah mana aja. Dan ini juga telah hadir Pak Pito. Terima kasih Pak Pito sudah menyempatkan hadir pada kali ini. Mungkin akan habis ini akan ada sedikit, mungkin ya Pak Pito ya, untuk sedikit pengarahan bagi rekan-rekan guru yang telah hadir gitu ya. Oke, manfaat paling Oke, Pandeglang. siap. Pak Pito di mana posisi Pak Pito? Saya di Bandung, Pak. Wah, siap. Emang dah kemana-mana nih Pak Pito nih. Enggak juga. Siap. Kalau boleh kita tunggu karena pesertanya belum memenuhi quorum ini. Iya, siap-siap. Ini kalau misalnya yang terdaftar ya, sementara yang terdaftar kita tuh ngambil data peserta guru itu mengambil dari inputan dari setiap siswa gitu ya. Jadi kemarin kalau misalnya ada yang nanya kok ini ada yang salah, ada yang kurang tepat segala macam karena ya kita cuma ngambil nih siswa ngisi di Google Form, terus kita ambil datanya dari situ gitu. Mungkin kadang tuh ada nama-namanya yang mungkin mirip atau justru yang ditulis tuh nama panggilan, panggilan gurunya. Jadi kita ngecekin lagi tuh satu-satu gitu ya. Dari ini mulai ramai dari Mas Pepe Babul Khair Bulukumba, ada Man 3 Medan, SMKN 2 Bawang, ada Mas Yasifah Seram bagian barat, Man 2 Majalengka, Man 2 Kota Payakumbuh. Oke, Masuk mulai ramai. Jadi nanti kalau misalnya foto. kemarin kan sudah kasih ini ya, sudah kasih data yang apa namanya data guru gitu. Kalau misalnya ada yang kira-kira rekannya belum masuk grup gitu ya. Jadi kita informasi ini mohon maaf karena emang banyak banget gitu yang apa namanya yang pendaftarnya gitu. Akhirnya kita pisahin tuh. Jadi khusus nih guru yang benar-benar ikut gitu. Jadi yang grup yang lama boleh boleh live dari sana. Jadi biar kita fokus di grup yang sekarang gitu ya, si C4 guru. Jadi emang informasinya terbatas dan eksklusif cuma buat guru-guru pendamping yang didaftarkan. Jadi nanti mohon maaf nanti kalau misalnya tiba-tiba namanya nggak ada ya kira-kira dicek lagi namanya didaftarkan nggak nih sama siswanya kayak gitu. Oke ini masih terus bertambah. Oke yang baru masuk bapak-bapak ibu-ibu boleh absen dulu kira-kira dari mana nih?
Ada Ibu Cica dari SMKN 1 Kayu Agung, Bapak Ahmad Soleh dari Man Kota Pasuruan. Ini pasti juga banyak yang ini ya, banyak sekolah-sekolah yang baru pertama kali ikut program SIC gitu ya. Kalau yang udah ikut program SIC tahun lalu pasti udah paham lah ya. Jadi kalau kita tuh memang pada akhirnya harus memilih gitu ya. Kadang tuh bikin kelas kalau ngikutin semuanya nggak jadi-jadi nih kelasnya. Akhirnya kita pilih waktu kemarin tuh ya udah jam setiap Sabtu. Kalau tahun lalu tuh pagi. Tahun lalu tuh pagi kita mulai jam 9 gitu. Karena udah ada masukan gitu ya, karena memang banyak sekali yang apa namanya sekolah sampai siang, akhirnya kita siang gitu. Jadi kita sekarang biasanya nanti akan dimulai di hari Sabtu jam 1 sampai jam 6. Jam 4, sorry. Nah, itu nanti mungkin mohon apa namanya mohon pengertiannya juga. Jadi pun kita juga punya apa namanya memfasilitasi itu, kita juga sadar dan mencoba untuk memfasilitasi semua yang nggak hadir bisa nonton rekaman gitu loh. Jadi ini juga mempermudah yang lain juga kalau misalnya emang apa namanya kalau misalnya ada yang nggak bisa hadir atau nyusul itu boleh nanti absennya juga boleh nyusul. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak UU Bukhori ya terkait manfaat Pandeglang. Kenapa cuma satu yang diterima padahal yang kelas 11 ada 5 orang? Nah ini mungkin ntar boleh dicek lagi Pak. Jadi kan kita tuh karena ini datanya banyak banget gitu ya. Jadi data-datanya itu kita japriin tuh ada dari guru dan kemudian ada dari siswa. Kita japriin, kita tanya. Karena kita kan sebenarnya kita konfirmasi ada tulisan kelas 11 dan kelas 12 dan kita nggak bisa memastikan bahwa ya dia kelas 11 beneran. Nah, mungkin ini data kelas 11 yang dimasukkan dari siswa 4 Palembang, Pandeglang, itu setelah kita konfirmasi itu nggak jawab karena datanya harus kita kasih ke Kemenak nih secepatnya. Nah, kadang itu tuh, jadi kadang siswanya nggak menjawab. Nah, ini yang akhirnya jadi kita juga cepet-cepetan gitu ya. Nah, mungkin nanti kita akan urus nanti coba kita cek lagi ya Pak ya. Jadi kalau misalnya nanti ada emang benar udah daftar, biasanya kan kita cek. Jadi pendaftarnya itu kan dia harus login skillful.com dan juga harus mengerjakan kuis gitu. Nah, apakah 4 sisanya mengerjakan itu juga? Pun kalau misalnya ternyata sudah, biasanya itu kendalanya di kelas gitu. Dan kita butuh kemarin data segera dikasih ke Kemenak, cuma karena nggak ada respon gitu jadinya akhirnya kita inian gitu. Daftar 5 orang tapi yang tercover 3, bisa nggak dikasih kesempatan untuk dia untuk mengerjakan kuisnya? Kalau sekarang udah nggak bisa, jadi di pendaftaran. Karena namanya juga kan pendaftaran ya di awal ya. Kalau sekarang mau udah kelas ya jadi nggak bisa. Jadi mohon maaf sekali, tetap nanti bisa apa namanya. Sebenarnya kalau misalnya mau ikut kelas ya nonton-nonton aja nggak apa-apa gitu. Untuk ngerjain juga kelas di skillful.com juga gratis. Cuma tidak termasuk dalam program itu aja. Jadi semangatnya semangat belajar ya Pak ya. Jadi secara teknis mah kalau belajar bareng-bareng nggak masalah. Cuma kalau misalnya untuk ikut program ya kita mengikuti syarat yang sudah ditentukan di awal. Oke, untuk login yang sulit nanti di info aja di grup sudah ada tim support kami gitu kan. Kemudian ini dari ya untuk absen jadi untuk siswa jadi link di skill room sama di Google Form itu sama. Nah, tapi kalau di skill room itu diabaikan aja, jadi nggak perlu khawatir. Yang kita hitung yang di Google Form. Jadi kalau misalnya ada apa namanya, ada tulisan di sini kan ada yang posting dari Pak Imania Manik gitu kan. Oh ini belum ter absen nih. Enggak, itu enggak masalah. Itu kita cuma kelas biasa aja gitu. Baik, azan dulu ya sebentar ya. Ikut-ikutan sih. Baik,
azan di tempat saya sudah selesai. Mungkin dari Pak Pito, boleh kita mulai atau masih menunggu lagi? Oke, sebentar. Saya cek dulu. Kita mulai saja. Ini kan ada rekamannya ya. Nanti linknya Ada, bisa Pak. di-share saja. Ya nggak apa-apa, dimulai aja. Daripada nunggu lama juga nanti. Baik, Silahkan. ya. Oke, saya ulang kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang telah hadir. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Jadi kesempatan kali ini kami fasilitasi untuk tanya jawab gitu ya terkait program. Jadi mumpung kita mulai baru kelas pertama dan ini masih masih jauh lah, masih perjalanan masih panjang. Jadi supaya hal-hal yang kurang clear, yang belum jelas dan atau masih membingungkan bisa ditanyakan pada saat ini. Dan tidak lupa ini kita rekam juga. Nanti rekamannya juga bisa ditonton kembali kalau misalnya tadi ada yang kelewat atau mungkin ada yang nggak bisa hadir gitu ya. Nah, artinya kita sih sebenarnya pengen ini juga apa namanya membuat supaya program ini juga berjalan dengan lancar dengan berkolaborasi dengan para guru gitu ya. Semoga dengan adanya grup koordinasi yang sudah dibuat, kemudian dengan adanya fasilitasi ini gitu ya. Jadi kita kalau dari saya sih rencana setiap Senin akan ada gitu. Jadi kalau misalnya ada, tapi ya semoga nggak ini ya, nggak terlalu banyak pertanyaan lagi gitu. Jadi setiap Senin kita ada kayak gini. Jadi ada forum tanya jawab yang benar-benar belum clear gitu. Kira-kira apa sih sebenarnya tugas guru dari guru pendamping itu kayak gitu. Baik, sebelum saya melanjutkan ada presentasi nanti yang saya akan sampaikan gitu ya. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Pak Pito selaku partner dari Samsung Indonesia dalam hal ini program STI gitu ya. Kepada Pak Pito kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Toro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang dalam kolaborasi program Kementerian Agama dengan Samsung, juga mitra binaan Samsung yang di Sekolah Menengah Kejuruan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu ikhtiar kita dalam meningkatkan kompetensi di bidang logic thinking melalui program coding and programming. Nah, Samsung secara out of the box gitu kan kira-kira ya. Nah, itu mengajak semua stakeholder di Gen Z gitu kira-kira. Baik itu di sekolah menengah kejuruan, di madrasah aliyah, baik itu negeri dan swasta, untuk sama-sama kita belajar tentang coding and programming. Jadi di Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir di madrasah aliyah, di sekolah menengah kejuruan, kami belum mendapatkan keilmuan apa. Nah, Mas Toro juga menyampaikan kalau nggak salah kita harus menjadi gelas yang kosong. Jadi nanti sama-sama belajar. Intinya sampai dengan 1 bulan ke depan ini akan ada seleksi ketat. Maka saya hanya ingin bersaran ke Bapak Ibu dan para siswanya untuk rajin saja mengerjakan tugasnya secara benar dan sebagainya. Kalau rajin pasti akan sampai ke tujuan mengikuti babak selanjutnya. Gitu kira-kira. Nah, jika pendalaman tidak bisa didapat dari pembelajaran yang ada, bisa melalui googling, kan juga ada untuk pendalaman materi. Mengundang guru tamu lingkup sekitar, silahkan madrasah aliyah maupun sekolah menengah kejuruan lakukan. Boleh. Ya. Nah, makanya nanti Mas Toro hari ini akan berbagi struktur kurikulumnya, baiknya bagaimana. Terus yang berikutnya jadi penting, mohon Bapak Ibu sekalian, memang ini kebaikan untuk bangsa ya. Artinya
kegiatan out of the box ini perlu kita sikapi dengan baik, kita sambut. Masalah struktur kurikulumnya belum ada, terus kemarin ada minta kesesuaian jadwal siang, tapi ini bisa pagi. Jadi mohon diikuti jadwal yang sudah ada dan ditetapkan. Karena kita nggak mungkin bisa menyenangkan banyak orang, gitu kira-kira. Nah, inti goals ini, nanti Mas Toro mungkin bisa berbagi tentang struktur kurikulumnya, seperti apa. Nah, 1 bulan bersama Samsung ini dengan 4.000 sekian siswa untuk bisa mendapatkan sesuatu. Nah, tadi ada yang bertanya, bagaimana jika gurunya dulu? Nah, kita mulai balik, Pak. Siswanya dahulu yang belajar, jadi kelas kosong. Gurunya cukup mendampingi ya, mohon koreksi, sambil membantu mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, sehingga, karena apa? Karena saya yakin para siswa kita sudah sangat hebat untuk bisa adaptable atau belajar. Jadi jadikan semua yang ada di lingkungan itu sebagai guru. Gitu kira-kira. Jadi saya saran, Bapak Ibu, terima kasih kolaborasinya. Ini tahun kedua kami join dengan madrasah dengan kapasitas paling besar, 2.300 siswa dari Madrasah Aliyah. Saya ingin banyak dari Madrasah Aliyah yang menjadi juara. Dan untuk melahirkan talenta-talenta digital di Indonesia, kita masih ada kebutuhan jutaan, Pak, talenta digital kekurangan dari bangsa ini. Nah, maka Samsung kontribut untuk kolaborasi di bidang Python ini, bahasa pemrograman ini. Jadi mohon diikuti sekali lagi kendala-kendala yang ada, karena ini geografis Indonesia, lampu mati, listrik, dan sebagainya. Kita sikapi secara bijak. Tidak perlu jadi kendala. Nah, yang berikutnya secara administrasi, apabila ada yang masih problem tidak bisa masuk, bisa diselesaikan secara adat. Ya, hidup ini sudah masalah, maka jangan nambah masalah. Kita cari solusi gitu kira-kira. Jadi solusinya apa? Saya ingin di pembelajaran kedua saat ke depan sudah zero mistake, tidak ada kesalahan tertentu. Sinyal drop di daerah manapun kita hormat. Kita berbesar hati untuk itu, bahkan recording dan sebagainya. Jadi untuk menjadi pemenang terhadap zamannya adalah kita bisa beradaptasi dengan kondisi itu. Dan saya titip saran, Bapak Ibu, mungkin ini tugas tambahannya di hari Sabtu, tapi mohon disikapi secara baik pengetahuan pattern ini mengenai keikutsertaan minimalis, Pak, hanya 2 siswa, 5 orang, dan sebagainya. Jangan sampai karena nggak bisa berlanjut patah arang. 2 orang ini punya kesempatan belajar yang minimalis. Orang ini belajar selama 1 bulan. Jadi jangan dipatahkan, sudah kita nggak usah ikut, kita nggak punya potensi untuk menang berikutnya. Ya jangan salah, para programmer ya nanti Mas Toro bisa memotivasi, itu tidak selesai di bangku formalnya ya. Lulusan MIT, Harvard, itu tidak selesai yang bagus-bagus di dunia ini. Tapi saya tidak ingin mencontohkan itu. Jadi motivasinya tolong dibangun ke siswa. Nah, ini tugas mulia kita sebagai guru, maka salam hormat, mari kita belajar ini. Makanya kemarin di Madrasah Aliyah, Samsung berinisiatif untuk mohon diberikan surat tugas, sehingga kendala di lapangan dengan madrasah bisa selesai. Kesibukan apapun ini, loh ini kan surat tugasnya dari pusat. Jadi nanti bisa ditunjukkan ke pengawas dan sebagainya. Saya harap apa-apa yang jadi kendala, kita bisa berbesar hati, tidak ada sesuatu yang sempurna. Ya, kami dari Samsung ingin memberikan kontribusi yang real dengan kekinian, keilmuan kekini, terutama yang di bidang Madrasah Aliyah, yang sekolah menengah kejuruan juga, untuk skill yang lebih terkini. Itu saja, saya minta maaf atas nama keluarga besar PT Samsung Electronics Indonesia. Terimalah silaturahmi ini, semoga nanti ke depan, walaupun hanya 1 bulan yang nanti silaturahminya pendek, kita bisa ini lebih panjang, tapi optimislah kalau Bapak Ibu lolos. Untuk meloloskannya, rajin mengerjakan tugasnya, per siswa, per apa. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan komunikasi, jika pendalaman materi ada yang kurang, di mana-mana, maka
silahkan dikomunikasikan. Ini ada Madrasah Aliyah Al-Hikmah 2 Brebes. Ini salam buat Gus Imad. Ya, itu saya yang SMK-nya yang sudah kelas Samsung tidak ikut itu. Saya beberapa madrasah ini cukup kenal ya. Nah, sama juga yang di Banjarnegara, jangan lupa es dawetnya itu. Oke, Bapak Ibu yang ada dari Aceh sampai Papua, kami menyadari kendala itu. Mari kita niat baik untuk membuat atau menginspirasi talenta-talenta digital kita, melahirkan talenta-talenta digital. Jadi 1 bulan ini tidak waktu yang cukup, tapi Bapak Ibu yang bisa mewarnai. Oh, ternyata belajar Python seperti ini. Di kemudian hari dikembangkan sendiri pun juga oke. Nah, semoga tahun depan kita akan ketemu lagi. Ini salam hormat saya. Ini ada insan cendekia dari berbagai. Ini ada yang tadi dari Gorontalo, ada Nganjuk, ini Maluku juga ada, dan sebagainya. Salam hormat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pito atas sambutannya. Semoga sambutan yang sudah disampaikan oleh Pak Pito gitu, arahan yang sudah diberikan bisa memberikan kita semangat lebih gitu ya, dan memberikan kita perspektif baru gitu terkait program yang akan kita jalankan. Kurang lebih kalau misalnya secara lengkap utuh gitu ya, kita ini baru selesai itu di bulan September, Oktober akhir, Oktober awal lah gitu. Jadi memang panjang sebenarnya. Yang bagi yang sudah mengikuti SIC 3 atau SIC 2 mungkin sudah tahu gitu kalau ini program tuh panjang sekali gitu. Tapi balik lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Pito, jangan sampai karena cuma siswanya sedikit, jadinya patah semangat gitu, udah nggak usah ikut, jangan gitu. Malah justru ini kesempatan yang sangat langka dan benar-benar mungkin bisa jadi jarang gitu, Python gitu kan, atau belajar ngoding. Kalau di lembaga-lembaga pendidikan yang lain tuh bayarnya cukup mahal Pak, Bu, gitu. Jadi ini mumpung Samsung memberikan beasiswa dan kemudian memfasilitasi gitu kan, dimaksimalkan gitu. Jadi jangan sampai nanti nggak lolos, kok ngapain aku lanjut, jangan. Jadi biarkan dulu, ikut dulu prosesnya, dirasakan dulu apa namanya sensasinya ikut program, ikut bootcamp gitu ya. Karena ini mungkin sudah jadi ini sih, sudah jadi rutinitas juga buat sekolah gitu ya, dengan pelajaran jarak jauh, sudah biasa belajar online gitu kan. Dan ini lebih-lebih kita belajar ngoding gitu. Waduh, ini gimana nih? Nah, jadi memang untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Pito, belajar nggak hanya dari sini saja, jadi banyak juga apa namanya sumbernya ya. Kurang lebih sumber utamanya ada di skillful.com, semua materi ada di sana dan semua gratis. Jadi ini sudah dibayarin Samsung lah ibaratnya gitu. Jadi memang ini emang khusus untuk SMK dan madrasah yang untuk ikut sekarang gitu. Baik, akan saya buka dulu penjelasannya. Jadi ini mungkin nanti saya ngejelasin sedikit, kemudian kita diskusi apa yang belum apa namanya belum jelas gitu ya. Oke, mungkin pertama yang saya jelasin mungkin terkait yang siswa dulu ya. Jadi sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan juga ya, ketika kemarin di apa namanya di pembukaan gitu ya. Ini juga sudah saya share juga dokumennya. Jadi kita udah di tahun keempat gitu ya. Kita udah berjalan tuh 4 tahun dan ini tahun keempat, dan dengan jumlah yang terus bertambah, khususnya mungkin madrasah ini di tahun kedua juga bertambah juga gitu ya. Nah, secara kurikulum gitu ya, kurikulum structure-nya gimana? Jadi kita akan belajar dulu sekarang tuh Python dulu. Jadi jangan bingung, jangan apa namanya, jangan apa ya ragu gitu ya. Kita tuh sekarang ngapain sih sebenarnya? Kita sekarang belajar Python, yang mana Python ini menjadi filter. Nah, siapa yang boleh belajar? Siswa, peserta, dan guru. Jadi nanti di akhir nanti akan saya jelaskan juga kenapa guru boleh. Karena ada beberapa hal yang akan kita tambahkan. Ada edit value ketika guru mengerjakan Python gitu ya. Nah, kenapa Python? Karena ini sejalan dengan apa namanya tujuan dari Samsung gitu ya, untuk memberikan pendidikan digital gitu kepada eh, apa namanya pendidikan di Indonesia gitu ya, khususnya di Python karena ini berhubungan dengan teknologi gitu ya. Jadi dari Python ini nanti kita akan berakhir di project IoT produk gitu ya. IoT produk itu apa? Nanti ntar kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Setelah Python, jadi difilter dulu nih dari seluruh peserta yang sudah mengerjakan Python. Nanti kita akan lihat nilainya. Nanti kita akan ambil yang terbaik gitu kan. Nah, baru ntar kita lanjut ke innovation
hackathon atau innovation workshop. Nah, kita sih target 1.000 ya. Target siswa tuh 1.000 yang Python-nya bagus, itu 1.000 kita ambil. Tapi kalau lebih ntar kita lihat nanti berapa lebihnya gitu ya. Kita berharap sebanyak-banyaknya sih sebenarnya. Tapi kita targetin 1.000. Semoga 1.000 ini termasuk dari siswa-siswa Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, mekanismenya gimana? Nanti 1.000 itu ikut ikut design thinking atau innovation workshop. Nah, nanti di stage 2 ini setiap anak yang lolos akan dikelompokkan. Nah, yang mengkelompokkan adalah tim skillful. Secara random ntar kita akan kelompokkan. Jadi nanti ketika pengumuman udah ada nih. Misalnya dari sekolah A gitu kan, dia yang ikut Python tuh ada 100, tapi ternyata yang masuk tuh cuma 30. Nah, satu tim itu terdiri dari 4 sampai 5. Ntar kita lihat jumlahnya gitu ya. Kalau misalnya ada 30 berarti kan kalau dibagi 5 ada 6 ada 6 kelompok. Nah, 6 kelompok ini yang berhak lolos gitu. Jadi ada 30 anak itu. Nah, bagaimana gurunya? Karena ini guru sekarang banyak banget, sekitar ada 450 yang terdaftar, tapi ntar kita lihat dinamikanya ketika seleksi. Jadi dari 30 anak tadi atau 6 siswa tadi itu perbandingannya nanti akan berkurang nih di innovation workshop, akan berkurang jumlahnya. Dari 400 akan berkurang mengikuti dari siswa yang lolos. Jadi kalau tadi ada 6 kelompok atau 30 gitu ya, berarti kalau kemarin kita ngasih hitungan satu guru itu banding 15 siswa atau 3 kelompok. Kenapa? Ini pelajaran di tahun lalu. Jadi ada satu guru tuh yang handle sampai berpuluh-puluh kelompok, akhirnya takutnya malah bebannya terlalu berat. Akhirnya sekarang kita coba kira-kira berapa jumlah yang ideal satu guru, ya 15 orang supaya timnya itu lolos. Nah, lolosnya kemana? Lanjut ke IoT product. Nah, IoT produknya nanti IoT product bootcamp atau bootcampnya nanti gitu ya. Nah, kita sekarang posisinya ada di sini di CNP course atau Coding and Programming course di skillful.com dengan bahasa pemrograman Python. Ada 3 kurikulumnya, Python Basic, Python Lanjutan, sama Algorithm and Data Structure. Nah, jadi dari sini nih kita ntar cari 1.000 atau lebih. Jadi kita akan lihat dan 1.000 ini kita akan kelompokkan. Nah, dikelompokkan ntar random dari Skillful. Nah, baru ntar mereka akan ngikut ke Hackathon Product Innovation atau Innovation Workshop untuk mencari ide solusi. Jadi setelah belajar Python, nanti di Innovation Workshop, mereka akan mencari ide yang kira-kira ide ini yang akan diwujudkan ke IoT produk gitu. Jadi nanti akan kita jadikan itu produk yang memang bisa digunakan oleh masyarakat seperti itu. Nah, ini fase dari tadi 1.000, kita akan jadi 500 partisipan atau 500 orang. Kalau tahun lalu itu 100. Tapi tahun ini kita naikkan lagi jadi 500 atau kalau tahun itu 25 tim kalau nggak salah ya, 25 tim yang lolos. Kalau ini berarti ada 100 gitu ya. Dari 100 tim kita akan mencari 5 terbaik untuk bisa demo day di culminating event. Itu biasanya nanti di akhir September atau di awal Oktober. Jadi makanya untuk bootcampnya panjang gitu ya. Sekarang ini masih fase-fase seleksi sebenarnya. Jadi ini masih panjang banget gitu ya dari Python terus ke innovation. Bootcampnya itu kita mulai dari Juni sampai Oktober. Nah, ini nanti juga kita bahas nih terkait workshop guru. Nanti kita akan memberikan apresiasi kepada guru. Kita akan berikan workshop yang mana ini nanti menjadi JP. Nah, ini mungkin akan jadi pembahasan yang menarik juga. Nah, ini terkait skill room ya. Nanti kalau misalnya emang belum, ini nanti akan di-share di tim teknis di grup. Nah, secara timeline, kita sekarang udah masuk ya di Python di minggu 1 sampai minggu 4 Maret. Jadi kita nanti sampai terakhir nih, sampai akhir Maret. Kerjanya ngapain sih sekarang kita? Jadi kita ngerjain Python. Jadi ingat cuma mengerjakan Python dan tugas-tugas yang telah dikasih gitu ya. Nah, nanti dari Python ini kita seleksi gitu kan, proses matchmaking gitu ya, proses nanti dijadiin grup random, terus lanjut ke Innovation Workshop. Itu di bulan April. Jadi kita punya timeline sangat-sangat padat gitu ya, karena ngejar sebelum Lebaran udah beres gitu, biar nanti habis Lebaran kita fokusnya di bootcamp. Nah, nanti pun juga di Innovation Workshop juga cukup padat juga, kita akan kerjainnya di weekday. Jadi karena kalau di Python ini di Sabtu, tapi kalau di Innovation Workshop nanti weekday. Sekitar hari Rabu, Kamis, Jumat lah. 3 hari itu selama 2 minggu. Jadi akan cepat banget gitu.
Kemudian nanti dari setiap itu punya kewajiban untuk ngumpulin ide solusi, dan kemudian yang ide solusinya lolos akan ikut ke stage 3 atau ke IoT Bootcamp. Seperti itu. Nah, ini untuk siswa. Jadi mohon diingat ini untuk siswa. Jadi para siswa wajib hadir pada kelas online di YouTube Skillful atau Zoom ya. Nanti mungkin minggu ini kita akan coba pakai Zoom ya, karena kemarin YouTube juga bisa, tapi mungkin kurang interaktif. Kita akan coba buka Zoom-nya juga kalau misalnya bisa gitu ya. Kemudian minimal kehadiran 90%. Jadi ini seperti yang disampaikan oleh Pak Pito, kita sangat sadar dan sangat memahami bahwa kita landscape-nya sangat luas dari Aceh sampai Papua dengan waktu yang berbeda dan kemudian juga aktivitas yang berbeda gitu. Mungkin sekarang ada sekolahnya yang lagi ujian, atau mungkin tadi ada yang mati listrik, atau nggak ada gadget. Tenang saja, kami sudah mengantisipasinya dengan cara apa namanya, ada metode untuk absen gitu ya. Jadi kalau bisa diwajibkan hadir ketika kelas di hari Sabtu. Tapi pasti kan ada kan ya yang mungkin masih belum selesai kelasnya atau masih ngajar atau segala macam, itu kita kasih kesempatan juga untuk menyusul. Atau kalau misalnya memang ternyata di hari Sabtu tuh nggak bisa hadir, ya sudah, tonton rekamannya, kemudian absen. Boleh nonton di HP, boleh nonton di laptop. Jadi ini semua kemudahan-kemudahan udah kita kasih nih. Semua fasilitas juga maksudnya kita sudah memfasilitasi dengan hal-hal yang sekarang ada yang dipunyain gitu lah. Artinya kalau telat boleh nyusul, kalau nggak hadir boleh nonton rekaman, boleh nonton di HP, boleh nonton di laptop, boleh nonton bareng-bareng. Tapi jangan lupa absen. Dan ini absen saya percayalah, maksudnya memang artinya ketika nonton rekaman dan nonton beneran, karena memang ada materi-materi yang disampaikan seperti itu. Nah, ini untuk yang syarat pertama. Yang kedua itu menyelesaikan Python course. Ini selalu kita ingatkan di grup supaya nanti guru juga aware juga. Kemudian mengerjakan form post test dan evaluasi. Nah, ini yang di skill room yang ditanyain, kok Pak ini post test belum bisa dikerjakan? Memang belum. Baru bisa dikerjakan nanti setelah nanti ketika tanggal 26. Kenapa tanggal 26? Ketika materi sudah dipelajari, course sudah selesai, waktunya kita ulangan dikit lah. Ibaratnya kita ngecek apa namanya ada pretest, pasti ada post testnya ya. Jadi ada post test dan evaluasi, dan itu ada di skill room. Jadi sekarang emang belum belum bisa dikerjain, tapi sekarang mulai kerjain Python course-nya. Nah, ini Python course-nya juga, nah ini juga di-share di grup juga gitu ya, Python dasar, lanjutan, dan algorithm and data structure. Ini tanggal-tanggalnya juga dari tanggal 4, tanggal 11, tanggal 18, tanggal 25, dan tambahan di satu hari, di hari Minggu di tanggal 26. Tapi di pagi ya. Jadi mohon izin untuk hari Minggu tanggal 26 kita mulai pagi supaya cepat selesai gitu, dan ada waktu masih bisa nyicil menyelesaikan gitu ya. Ibaratnya kita berharap tanggal 26 atau tanggal 27 gitu sudah selesai semua. Jadi kita udah bisa ngambil datanya, secepatnya kita akan informasikan pengumumannya. Nah, ini untuk saat ini fasilitasnya hanya pembelajaran online saja. Jadi yang ada di skillful.com, kemudian ada juga di WhatsApp group gitu ya. Jadi semuanya online semua gitu. Jadi fasilitasnya hanya itu saja, dan mentor. Mentor juga ada di grup WhatsApp gitu kan. Kemudian juga ada support juga, tim support yang kalau misalnya akun-akunnya tuh masih terkunci atau apa gitu. Tapi kita harap semoga nggak terjadi masalah yang berarti ya. Tinggal sampaikan aja. Nah, ini mungkin yang mungkin kami mohon kolaborasinya dan mohon dukungannya juga dari pihak sekolah gitu ya. Mungkin fasilitas belajarnya. Kalau misalnya hadir kelas nggak apa-apa pakai HP. Cuma kalau ngerjain Python disarankan menggunakan laptop atau komputer gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada siswanya yang nggak bisa atau nggak punya gitu, mohon dipinjamkan gitu. Kalau misalnya ada lab komputer boleh dipinjamkan gitu ya. Jadi kerjainya bareng-bareng. Nanti ada guru sama siswa gitu. Dan kemudian dukungan moral yang pasti kami sangat percaya bahwa peran guru sangat-sangat vital gitu ya. Dalam hal ini juga membimbing siswa-siswanya supaya tetap on the track gitu ya. Ya tadi ya, jadi jangan patahkan semangatnya juga kalau misalnya ini kita nggak lolos nih karena nggak cukup. Nggak apa-apa, yang penting belajar. Semangat kita adalah semangat belajar bersama gitu ya. Jadi alhamdulillahnya sekarang tahun ini gitu kan, udah 2 tahun belakangan, Samsung memberikan kesempatan yang sama kepada madrasah juga. Makanya kemarin juga diusahakan ada SK atau ada surat yang mempermudah itu gitu. Dan semua juga kita permudah gitu. Kita sangat-sangat paham sekali apa tantangan-tantangan yang ada di sekolah gitu kan. Dan jangan lupa jaringan yang stabil gitu. Jadi jangan khawatir lah kayak gitu. Oke, sampai sini nih
saya menjelaskan ini bagian siswa dulu. Ini yang kemarin saya sampaikan ke siswa. Ya, nah sekarang saya mau menyampaikan bagian guru. Jadi jangan khawatir. Jadi tidak hanya menjadi pendamping gitu atau pembimbing gitu ya, tapi guru-guru juga akan mendapatkan apresiasi dari kami. Jadi ini saya sedikit jelaskan kembali gitu ya. Nah, ini untuk guru, tadi untuk siswa. Kurang lebih sama learning journey-nya, kita juga akan masuk di Python, Innovation Workshop, dan IoT Bootcamp. Kurang lebih sama. Cuma ada hal yang membedakan. Oke, saat ini sekarang di guru, fase guru kita sekarang tuh ada di sini, sama dengan siswa. Kita asumsi kemarin menargetkan 200 guru ya, tapi ternyata ketika pendaftaran dibuka ada 400 guru yang terdaftar gitu ya. Nah, untuk partisipasinya nanti kita lihat gitu ya, gimana partisipasinya. Jadi sekarang guru-guru bisa belajar bareng dengan siswanya terkait Python course. Kenapa? Karena kita berharap juga ada kolaborasi di guru dan ada di kolaborasi di murid. Jadi ketika nanti muridnya nggak paham, gurunya juga bisa jawab. Tapi ini bukan menjadi mandatori. Kenapa? Kita hanya ingin memastikan bahwa pembelajaran ini juga diketahui oleh guru. Minimal guru tahu apa sih yang dipelajarin gitu loh. Jadi guru terpapar dengan materi yang dipelajari oleh siswa. Dan materinya juga kita akan share seperti kayak tadi pagi atau semalam gitu kan. Saya nge-share tuh ada rekaman, ada absennya juga. Absen cuma hanya siswa ya, guru tidak perlu. Absen hanya siswa. Kemudian ada materinya juga gitu ya. Nah, sekarang masih di Python course. Nah, kita akan satu lagi yaitu teacher training atau workshop gitu. Jadi tar guru-guru juga mendapatkan workshop tambahan. Itu minggu depan hanya 2 kali saja. Jadi tanggal 13, tanggal 5 dan tanggal 15. Yang mana workshop ini akan dikonversi menjadi jam pelajaran. Jadi ntar guru-guru juga mendapatkan sertifikat jam pelajaran. Jadi ini sebagai apresiasi, jadi nggak hanya ibaratnya kita sangat menghargai peran-peran guru di sini, akhirnya kita juga akan memberikan apresiasi yang kira-kira ini juga mempunyai benefit untuk guru juga seperti itu. Nah, proses pendampingannya gini, seperti yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Sekarang kita ada di Python course, guru-guru ikut semuanya nih, 450 orang itu ikut di sini semua. Tapi nanti ketika masuk ke Hackathon Product Innovation atau mencari ide solusi, itu akan berkurang. Kenapa? Karena proses seleksi ini terikat dengan lolosnya peserta gitu ya. Jadi pada stage Python course, seluruh guru bisa berpartisipasi di program. Jadi bisa ngerjain Python course juga gitu kan. Nah, seleksi terjadi ketika Python course selesai. Jadi nanti tanggal 26, tanggal 27 lah. Saya tarik data, saya akan rankingkan nih anak-anak gitu jadi 1.000 terbaik atau lebih gitu kan. Kemudian saya akan lihat di setiap sekolah, misalnya di sini ada di satu sekolah mendaftarkan 100 anak gitu. Tapi ternyata yang lolos hanya 30. Nah, berarti 30 lah ini yang akan kita buatkan kelompok secara random gitu. Jadi nanti berarti kan artinya satu kelompok ini ada 5 orang gitu ya. Jadi kelompoknya itu 4 sampai 5 anak dalam satu kelompok. Kita akan lihat jumlahnya. Kalau 30 berarti kan kalau dibagi 5 pas gitu ya. Berarti ada 6 kelompok. Tapi gimana kalau misalnya ternyata cuma 12 anak-anak yang lolos gitu ya udah dibagi 4. Nah, berarti ada 3 kelompok kayak gitu. Jadi kita akan ada fleksibilitas di jumlah antara 4 atau 5 siswa gitu ya. Nah, dari sini, karena ini ada 6 kelompok yang lolos, dengan pertimbangan satu guru itu megang 3 tim, ya kan, 12 atau sampai 15 siswa, berarti hanya 2 guru yang dibutuhkan untuk mendampingi. Jadi, mungkin kalau misalnya yang sudah mendaftarkan guru banyak banget sekarang nih, lebih dari 2, mungkin nanti akan silahkan dikoordinasikan ke pihak sekolah masing-masing siapa yang akan mendampingi guru tersebut, siswa tersebut dalam tim. Semoga jelas ya. Jadi nanti ini pun juga ada proses seleksinya gitu. Tapi seleksinya ini terikat dengan lolosnya sang siswa. Kayak gitu. Nah, tadi jadi ada ketika Python course lolos ke ide solusi ini ke 1.000 di bulan April. Nah, timnya akan sama ketika nanti lolos ke IoT Bootcamp di bulan Juni dan Oktober. Jadi tadi kan udah jadi satu tim, nah itu kan timnya kalau misalnya lolos lagi ide solusinya ternyata
lolos untuk ikut bootcamp, nah timnya akan sama dan guru pendampingnya pun juga akan sama. Kayak gitu. Jadi ini ntar kita pilih dari 1.000 jadi 500. Kemudian di akhir kita akan pilih 5 terbaik untuk pitching gitu ya, untuk presentasi, untuk demo gitu di depan para juri gitu. Dan sini ntar ada apa namanya pemenangnya gitu ya. Pemenangnya kalau kemarin sih kita dari Samsung memberikan produk-produknya seperti HP segala macam seperti itu. Nah, ini untuk jadwal kelas para guru. Jadi ini kelas tambahan yang kita kasih dari Skillful kasih untuk mendapatkan sertifikat. Jadi kelasnya itu hari Senin tanggal 13 dan hari Rabu tanggal 15. Hanya 2 kelas saja. Di jam 15 jam 3 sampai jam 15. Jam 15, jam 5. Dari jam 3 sore sampai jam 5, 2 jam saja. Jadi nanti di Zoom-nya Skillful ya. Nanti kita akan share seperti itu. Jadi ini kelas tambahannya. Jadi mohon diingat kepada seluruh guru untuk ikut di kelas tambahan. Ini ntar kita akan konversi menjadi sertifikat jam pelajaran. Tapi ketika untuk menjadi sertifikat jam pelajaran, ada syaratnya. Oke. Secara desain, kita sudah mendesain sertifikat jam pelajaran guru. Itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 komponen yang bisa didapatkan oleh guru. Yang pertama itu kelas tambahan tadi. Ini optimalisasi desain pembelajaran berbasis project based learning. 2 kelas. Tanggal 13 dan tanggal 15 Maret. Itu 10 JP nilainya. Nah, setiap kelas itu ada tugasnya. Nah, nanti hadir di kelas dan kemudian kerjakan tugasnya. Yang kedua, itu Python course. Jadi semua guru boleh mengerjakan Python course, ketika selesai akan kita konversikan menjadi JP. Jadi ini JP-nya cukup banyak karena memang pembelajarannya juga cukup menantang dan cukup sulit untuk Python, dan kita akhirnya mengkonversi ini menjadi JP yang cukup banyak juga gitu ya. Jadi ada 3 gitu ya, Python basic atau dasar, Python lanjutan, kemudian algorithm and data structure. Setiap ini ada JP-nya masing-masing. Oke, sampai sini nih yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau misalnya timnya lolos gitu ya. Jadi misalnya nih lolos nih untuk ke Innovation Workshop, ke yang 1.000 besar tadi gitu ya, 1.000 yang terbaik tadi. Nah, guru-guru juga bisa mendapatkan JP tambahan sebagai pendampingan. Jadi ada 15 JP. Syaratnya apa? Jadi apa namanya, para guru harus mengumpulkan form pendampingannya dan pesertanya harus mengumpulkan project gitu loh. Jadi jangan sampai formnya udah dikumpulin tapi ternyata siswanya nggak jadi ngumpulin project. Nah, berarti kan tidak apa namanya, tidak melakukan pendampingan nih secara serius misalnya gitu. Karena pun pegangan guru juga udah kita kurangin gitu, satu guru maksimal 3 tim doang gitu. Jadi kita memastikan bahwa semua yang ikut pendampingan segala macam itu juga harus mengumpulkan proyeknya gitu. Jadi proyeknya ada 2 kali. Kalau misalnya lolos di Innovation Workshop, berarti ada kesempatan mendapatkan 15 JP. Ini yang di bulan April. Kalau misalnya ternyata lolos lagi ke IoT Bootcamp, nah ada lagi tambahan 30 JP kalau misalnya mengumpulkan form pendampingan dan juga submit project. Nah, jadi kan ini ada ide solusi, dan yang terakhir adalah final project-nya. Si IoT Bootcamp ini kan ini apa namanya, perwujudan dari ide solusi yang sudah dikumpulkan kemudian dijadikan produk. Nah, syaratnya adalah mengumpulkan form pendampingannya dan disubmit atau dikumpulkan. Intinya dikumpulkan tugasnya. Nah, syaratnya hanya mengerjakan tugas yang diberikan. Ada tugas di workshop yang 2 hari, kemudian Python course kalau mengerjakan ternyata cuma 1 doang nih Python basic. Ya udah, kita hanya kasih yang 38 aja. Oh, ternyata cuma 2 nih basic kelanjutan. Ya udah 38 dan 34 aja yang kita kasih. Kalau semuanya wah lebih bagus banget. Ini udah banyak sekali gitu. Dengan total ada 165 JP yang bisa didapatkan oleh guru. Seperti itu. Nah, linknya sama. Jadi link Python course-nya sama, silakan akses aja, klik aja ini, ntar kemudian login. Setelah login, isi data sedikit, verifikasi, kemudian langsung kerjakan Python dasar, lanjutan, dan data structure. Kurang lebih juga sama. Jadi untuk sekarang kita hanya memberikan fasilitas kelas online-nya saja. Oke, itu aja penjelasan saya. Semoga ini juga sudah merangkum semua pertanyaan dan keraguan, tapi kita akan buka sesi tanya jawab habis ini. Sebelumnya saya akan jawab dulu yang ada di grup dulu ya. Dari Pak Juju, Mando Majalengka yang lolos 35.
orang pembimbingnya. Satu, bisa tidak menambahkan guru pembimbing lagi ke daftar siswa yang ada. Untuk saat ini mohon maaf Bapak belum bisa. Jadi karena memang untuk sekarang eksklusif nih buat Bapak aja yang terdaftar. Nah, tapi nanti kalau misalnya dari 35 orang ini lolos gitu kan, kita lihat yang lolos itu ada berapa. Misalnya ternyata ada 35 yang lolos gitu. Berarti ada 7 tim yang lolos. Nah, Pak Juju boleh apa namanya konfirmasi ke pihak sekolah kira-kira siapa yang akan ditunjuk untuk mendampingi siswa tim sisanya. Kayak gitu. Ini akan kita bagi lah ya. Berarti ada 7 tim, kita akan tanyakan berarti sekitar ada 2 atau 3 guru dari sekolahnya Pak Juju. Kira-kira gitu Pak Juju, semoga menjawab. Kemudian dari IC Gorontalo, Pak Srianto, kami dari Man IC Gorontalo yang sempat daftar cuma 3 orang, karena selebihnya ketika mau daftar sudah penuh sehingga nggak bisa masuk daftar. Sementara minimal, apakah ada peluang siswa kami bisa lolos meskipun cuma 3 orang satu tim? Mohon maaf belum bisa Pak, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pito. Semoga ini tidak menjadi ini ya Pak ya, jadi tetap apa siswanya tetap diarahkan untuk terus melanjutkan. Jadi apa namanya pun juga dari Bapak juga masih ada kesempatan untuk mendapatkan JP juga. Jadi mohon maaf kita kalau kurang dari 4 atau 5 jadinya nggak bisa jadi satu tim. Mungkin kita silaturahmi kita di bulan Python saja gitu. Kira-kira gitu ya Pak Srianto ya. Semoga bisa dipahami. Jadi kita apa namanya? Semoga tahun depan Bapak silakan daftarkan apa namanya satu angkatan misalnya gitu. Pak itu mungkin bisa jadi gitu Pak. Karena ini kan apa namanya partisipasi pertama ya Pak ya dari IC khususnya. IC kan beberapa juga. Kemarin juga ada tuh Pak dari IC Lampung. Sayang sekali yang didaftarkan adalah kelas 10. Jadi kita mohon maaf akhirnya kita anulir tuh kelas 10-nya. Yang daftar juga lumayan banyak 20-an anak. Akhirnya kita anulir. Mohon maaf nih Pak yang kelas 10 nggak bisa lanjut kayak gitu. Jadi cuma satu dari IC Lampung Timur. Baik dari Pak Paskarahman. Pak Paskarahmanul, semoga materinya ya nanti akan saya share. Nggak apa-apa. Apakah perlu dibuatkan surat tugas dari kepala sekolah dari Pak Hasan Basri? Silahkan Pak kalau memang dibutuhkan. Kalau memang ada kebutuhan untuk membuatkan surat, silahkan. Boleh. Login ke Silful apakah pakai akun bebas Gmail? Bebas. Boleh pakai akun apapun. Jadi ntar silahkan aja langsung login. Jadi klik aja tuh apa skillful.com, nanti lihat di kelas apa di program di kelas mungkin nanti saya buka habis ini. Ibu Menik, mohon maaf saya terlambat habis ulangan. Oke, nggak apa-apa. Nanti ada rekamannya. Pak, mohon maaf apakah yang tidak bisa login bisa sign up akun Skillful lagi? Saran kami jangan apa namanya jangan sign up lagi karena itu akan apa namanya kita akan susah nge-track nilainya Pak. Jadi kita pakai email yang pertama kali didaftarkan di skillful.com gitu ya. Jadi itu kita akan tarik dari sana. Kalau ada kendala, sampaikan ke tim teknis kami, ada di grup, namanya Mas Saiful Alimi. Nanti ntar saya coba, saya mention ya di grup ya. Kalau ada kendala di akun, nanti boleh ditanyakan ke Mas Saiful. Pak Sulaiman, bisa nggak 3 orang bergabung dengan madrasah lain? Aduh, mohon maaf, nggak bisa. Kenapa? Karena kita sudah mencoba satu sekolah aja tuh kadang koordinasinya tuh nggak apa namanya nggak lancar. Apalagi kalau misalnya sekolah lain. Apalagi ternyata yang satu ada di wilayah barat, satu ada di wilayah tengah, satu di wilayah timur. Jadi kita sangat meminimalisir miskom yang terjadi gitu. Jadi mohon maaf banget nggak bisa kita akomodasi untuk itu. Oke, bagaimana akun yang terkunci nanti akan disampaikan oleh Mas Saiful, nanti saya di grup ya. Satu tim harus 4 sampai 5 nanti dari skillful yang akan mengkelompokkan, bukan dari sekolah. Kita akan lihat dari hasil Python-nya. Baik, tadi ada yang angkat tangan Pak Fauzi ya. Pak Fauzi ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin dari guru yang lain ada yang ingin mau ditanyakan lebih lanjut? Oke, Pak Fauzi silakan kalau ingin bertanya. Oke, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama konfirmasi bahwa yang ikut minimal 4 ya. Artinya kalau misalkan siswa yang terdaftar itu 4 itu bisa ikut. Terus yang maksudnya bisa ikut di tahap selanjutnya, seleksi selanjutnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tools yang digunakan itu berbasis browser ya kemarin.
untuk pemrogramannya. Itu apakah perlu menginstal aplikasi-aplikasi lain untuk tahap pertama ini, atau di tahap selanjutnya apakah ada yang perlu dipersiapkan aplikasi-aplikasinya, jadi bisa mulai sekarang di-downloadkan, misal butuh download gitu. Baik, terima kasih Pak Fauzi atas pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan pertama berarti untuk 4 siswa tuh bisa gitu. Kurang lebih bisa gitu, bisa karena tapi dipastikan kalau 4-4-nya tuh lolos. Jadi Python course-nya itu dikerjain gitu. Jadi sekarang tugas guru adalah memastikan setiap siswanya mengerjakan Python course. Itu aja dulu. Jadi yang kita kejar Python course-nya dulu. Nanti untuk post test, eval itu bisa kita bisa kita nanti dulu deh. Yang kita kejar sekarang Python-nya dulu. Kenapa? Karena itu jadi syarat untuk lolos ke stage selanjutnya gitu ya. Jadi kalau 4 menurut saya ini masih bisa. Jadi ntar kita akan lihat dinamikanya. Tapi terakhir kita diskusi dengan Samsung itu masih bisa kita jadikan satu kelompok. Terus pertanyaan kedua, tools-nya yang digunakan untuk saat ini memang masih berbasis browser. Jadi untuk sekarang kita tidak pakai tools yang berat-berat dulu. Nanti yang tools berat itu ntar ketika sudah IoT Bootcamp. Jadi kalau nama toolsnya itu ada namanya programmis.com. Nanti akan di-share juga di grup guru. Kemarin juga udah di-share ke anak-anak juga sih sebenarnya. Nah, mungkin ada juga ada visual code editor juga bisa pakai itu, tapi itu berat buat laptop tuh sangat berat, tapi nanti bisa kita ini lagi. Itu Pak Uzi kira-kira mudah-mudahan bisa menjawab ya. Tambahan Bapak ini saya lupa. Nanti saya tanyakan lagi. Baik, ingat-ingat. Mohon maaf. Baik, dari selanjutnya Ibu Nanis, silakan Bu Nanis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Nanis dari SMKN 3 Kuningan. Ini saya mau menanyakan nih terkait dengan keberlangsungan kemarin anak-anak. Nah, karena ada sesuatu hal kemarin itu saya tidak mengkondisikan di sekolah. Jadi anak-anak itu mengerjakan dari rumah masing-masing. Dan ternyata ada beberapa anak yang tidak bisa login ke akun Skillful. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah anak yang kemarin tidak bisa masuk itu masih bisa ngisi daftar hadir, kemudian mungkin kalau untuk materinya kan bisa lihat di rekamannya Pak ya. Nah, maksud saya kan di situ karena tidak bisa kan otomatis tidak tercantum untuk daftar hadir. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah anak yang kemarin tidak masuk itu masih bisa untuk mengisi daftar hadir atau memang sudah nggak bisa gitu? Baik. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih Bu Nanis pertanyaannya. Jadi apakah jadi gini, pertama untuk akun Skillful yang belum bisa akses, nanti tolong tanyakan ke tim kami di grup ya. Nanti saya mention Mas Saiful Alimi. Nah, silakan nanti ditanyakan, Mas Saiful ini akun-akun yang nggak bisa akses skillful.com. Nanti akan saya mention. Yang kedua, apakah masih bisa absen? Bisa, Bu. Jadi karena mungkin kemarin ada teknis biasa kelas pertama lah ya. Jadi itu boleh banget nanti absen. Jadi nanti kalau biasanya sih kita di form absennya itu memang ada ini ya. Jadi pertama kita akan share Google Form, itu form absen. Nah nanti di skill room-nya, nah ini ada skill room lagi nih, ntar mungkin boleh lihat rekamannya skill room tuh apa gitu. Skill room tuh pada dasarnya adalah Google Classroom sebenarnya, tapi itu dibuat di skillful.com. Itu juga ada. Tapi link absen tuh sama. Jadi yang di skill room sama yang di Google Form itu sama aja. Jadi apakah masih boleh absen? Boleh, masih bisa. Nanti bahkan yang nggak hadir pun bisa, tapi dengan syarat rekamannya ditonton. Nanti kita akan minta screenshotnya, karena kami sangat memahami gitu ya. Ada sekolah-sekolah yang sekarang mungkin lagi ada ujian, ya nggak apa-apa. Nyusul juga nggak apa-apa. Nonton rekamannya yang penting. Setelah nonton nanti absen, nggak apa-apa. Ada yang mungkin kelasnya baru selesai jam 2, nggak apa-apa. Nyusul juga nggak masalah, jangan lupa absen. Jadi kita sangat-sangat fleksibel, bahkan mau nonton di HP juga nggak apa-apa. Jadi kita sangat-sangat beradaptasi dengan kondisi bahwa ya landscape kita sangat luas dari Aceh sampai Papua, jadi boleh absen ini. Kira-kira gitu ya Bu, semoga bisa menjawab. Iya, terima kasih Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. salam. Baik, dari Pak Uus, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Man 4 Pandeglang, Pak. Jadi pertanyaannya, kemarin kan yang daftar kelas 11 itu kan ada sekitar 6 ya, 5-6 lah. Kemudian kok yang diterima itu cuma 1, padahal saat konfirmasi ada konfirmasi juga ke nomor telepon gitu kan, ke nomor HP-nya. Mohon dicek ulang apakah memang bisa diikutsertakan atau memang sudah final gitu, Mas. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak nanti akan kami cek. Jadi ya nanti tolong dari teman-teman tim program ya, nanti tolong di japri Pak gitu ya, siapa aja namanya. Atau ntar kita lihat di database kami, siapa aja namanya yang kira-kira nggak ada. Nanti akan kita cek kembali ya Pak ya. Nanti kan sembari kita akan mungkin saya sekalian nanya kali ya, Pak Pito masih adakah? Masih, Pak. Oh ya, siapa? Mau nanya sih, Pak. Kalau misalnya kondisinya seperti tadi, Pak, ini kan karena memang kita proses verifikasi datanya kan banyak sekali ya. Mungkin ada yang mungkin dari kami ada yang keselip atau segala macam, sedangkan SK udah keluar itu kalau misalnya ini nggak apa-apa kita tetap ini nggak masalah kan ya, Pak ya? Bentar. Maksudnya bagaimana? Penambahan data? Sebenarnya bukan penambahan data. Jadi mungkin karena kemarin kita jadi misal contoh tadi dari Pak udah daftar 5, tapi ternyata yang tercatat hanya 1. Nah, yang 4 ini kita konfirmasi kembali, ternyata dia harusnya masuk. Itu kayak gitu nggak masalah, Pak? Nggak apa-apa. Nanti revisinya segera disampaikan. Tapi mohon maaf, karena kan surat tugas itu kan lampiran ya. Nanti nggak ada masalah lah. Oh, baik. Itu ya, Pak ya. Itu kan formalitas saja dari pusat, jadi mohon tidak menuntut perubahan revisi betul. surat tugas dari Kementerian Agama. Jadi itu mungkin ada kekeliruan lah, kira-kira gitu ya. Ya, baik, terima kasih Pak Pito atas konfirmasinya. Pada dasarnya nanti kita akan cek lagi ya Pak ya. Kalau misalnya emang bisa kita masukkan, tapi mohon maaf mungkin di SK-nya nggak tercantum gitu. Nggak apa-apa ya Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, kita akan karena habis ini nanti dari setiap sekolah kita akan mintakan surat komitmen. Kita sudah siapkan draftnya. Nanti dari setiap guru tinggal kasih ke sekolah gitu ya, tanda tangani setiap anaknya dan dikonfirmasi ini bener nggak nih namanya. Jadi ntar kita akan konfirmasi ulang juga data-datanya. Karena memang sangat banyak sekali, jadi kita akan minta tolong kepada setiap guru untuk mengecekkan juga nih datanya yang kurang yang mana atau mungkin kalau misalnya yang nggak sesuai syarat mungkin memang sudah kita take out ya, sudah kita keluarkan. Tapi yang mungkin yang kayak gini, yang keselip mungkin bisa dicek kembali. Baik, itu dari Pak Ibnu. Silakan Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Mas Toro. Ya. Yang pertama gini. Yang pertama untuk ini SIC ini kan ada berapa stake. Nah, kemudian untuk ada stake 1, 2, 3. Untuk masuk ke stake berikutnya, itu course Python-nya itu apakah menjadi pertimbangan? Jadi nilai course Python-nya itu apakah menjadi pertimbangan untuk masuk ke stake berikutnya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau itu nanti menjadi pertimbangan untuk masuk ke stake berikutnya, nah, kasusnya di sekolah kami itu, siswa kami itu yang ikut SIC tahun ini, yang kemarin itu sudah ikut, otomatis mereka sudah mengikuti course Python dan mengerjakan course Python-nya. Nah, akan tapi nilainya ternyata minim, sehingga kemungkinan kalau misalkan itu nanti menjadi pertimbangan kan tidak bisa ke step berikutnya lah. Ya. Saat ini setelah dicek oleh anak-anak itu nggak bisa mengerjakan lagi karena dulu sudah sempat mengerjakan. Nah itu nanti apakah bisa di reset atau harus membuat akun lagi? Mohon solusinya. Baik. Terima kasih Pak Ibnu. Ini pertanyaan bagus banget. Ini beberapa juga ada yang bertanya gitu ya. Kak, ini saya udah ngerjain selesai. Apakah harus kerjain lagi atau enggak? Jadi memang untuk stage sekarang memang syaratnya adalah Python course 3 ya.
basic, lanjutan, dan algorithm and data structure. Nah, kalau misalnya udah mengerjakan, biasanya kita kasih dua pilihan. Yang pertama, apakah mau tetap dengan nilai yang sudah ada, jadi nggak perlu ngerjain lagi, atau mau diulang. Jadi boleh diulang, Pak. Oh, bisa. Nah, nanti silahkan kasih email-emailnya ke tim kami ya, Pak ya. Jadi pada dasarnya karena ini kan kita juga pengennya fairness gitu ya, ya silahkan kalau mau ngulang ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nanti kalau misalnya mau diupdate ibaratnya ntar kita reset lagi nilai Python-nya gitu. Oh. Bisa di reset ya berarti ya. Tapi nanti Ya. perlu minta ke Mas Toronya, begitu ya. Nanti kasih aja emailnya ke tim kami. Oh iya ya. Oke Mas, terima kasih. Baik. Oke, dari Pak Fauzi sudah ingat kembali pertanyaannya sepertinya? Halo, ya sudah ingat. Sebenarnya mirip-mirip dengan yang tadi, cuma yang ditanyakan sama Mas Ibnu itu, cuma yang saya tanyakan adalah di sini di jadwal yang tadi Mas Toro presentasikan itu ada 5. Itu 5 setiap hari Sabtu kecuali yang terakhir itu Minggu. Nah, yang saya tanyakan itu adalah proses kelas yang di stage 1 ini itu semuanya menggunakan web skillful semua atau akan ada materi lewat Zoom yang interaktif gitu? Iya, jadi sebenarnya kelas ini yang interaktif, Pak. Jadi kelas live ini yang interaktif gitu ya. Jadi kita minggu ini kita coba dulu dengan YouTube gitu ya. Jadi kita ternyata kemarin kelas pun juga berjalan dengan baik gitu ya. Nah, minggu ini kita akan coba buka 2 kelas. Jadi ada yang masuk di Zoom, ada yang masuk di YouTube. Jadi dua-duanya tetap kita buka. Jadi interaktifnya gini. Jadi secara simpelnya gini, Pak. Semua yang dikerjakan untuk sekarang itu Python course di skillful.com. Nah, kelas setiap Sabtu itu kalau misalnya ada soal yang tidak dimengerti oleh siswa, boleh ditanyakan ketika kelas live. Nah, di grup WhatsApp, siswa ini udah masuk grup WhatsApp semua nih, mungkin ada beberapa yang belum. Itu siswa boleh juga tanya sama mentornya, karena di grup itu ada mentor. Jadi jadi kita mencoba untuk mendampingi juga dari mentor-mentor juga terjun langsung kalau misalnya ada yang kesusahan terkait codingan kayak gitu. Oke, berarti ini ya siswa itu untuk yang Sabtu itu wajib ikut apa enggak live-nya itu? Iya, wajib Pak. Tadi syaratnya kan 90% kehadiran ya, jadi wajib. Oke, berarti ikut course di hari Sabtu. Setelah itu nanti di hari Sabtu itu dikasih tugasnya diselesaikan, lalu seleksinya lewat tugas-tugas itu gitu ya? Betul. Nah, jadi kira-kira ini syaratnya dapat sertifikat seperti itu. Minimal kehadiran 90% dan ini kita sangat fleksibel. Bisa hadir real time, langsung absen, atau misalnya telat boleh nyusul, terus absen. Kalau misalnya lagi ada halangan, misalnya lagi PTS nih, lagi ujian, nggak apa-apa. Nanti silakan nonton rekamannya, langsung absen. Jadi ini semua kita fleksibel. Boleh nonton di HP, boleh nonton di laptop. Ini untuk kelas online-nya, ini wajib gitu ya. Kemudian ini untuk minimal kehadiran nanti kita akan lihat, tapi minimal kehadiran 90% untuk memastikan bahwa pemahamannya lengkap gitu ya. Yang kedua, tugas yang harus dikerjakan Python course. Ini filter pertama. Jadi ini wajib dikerjakan. Kemudian yang selanjutnya adalah post test dan form evaluasi. Ini nanti setelah tanggal 26. Yang post test sama form evaluasi ini agak panjang. Nanti kita masih tunggu sampai April, masih kita tunggu. Tapi sekarang fokusnya di Python course dulu. Semoga menjawab ya Pak. Setiap Python course ada tugasnya ya? Itu tugasnya Pak. Jadi iya, jadi nanti saya coba ini ya, coba buka ininya. Oke. Misalnya saya buka skillful.com. Oke. Ini saya login dulu nih misalnya ya Pak ya. Ya. Nah, silakan di sini ntar lihat nih di sini ada kelas.
Ada Python course. Nah, ini Python course-nya. Jadi silvo.com/courses misalnya, Oh, masuk ke Python dasar. Nah, ini yang harus dikerjain. Jadi ini pelajaran, ikuti kelas ya kan. Nah, mulai belajar misalnya. Nah, ini ntar diisi-isi deh data-datanya. Ini sebenarnya untuk ini aja sih, untuk pendataan di awal saja. Misalnya kayak gitu. Nah, keluarlah nih materi-materinya, ada videonya, kemudian ada materinya. Nah, ini materinya segala macam. Kalau sudah ini lanjut materi bisa. Nah, ini kalau ini nggak perlu dulu untuk sekarang, nanti bisa di ini. Nah, ini cara ngodingnya juga ada segala macam. Nah, jadi ini materi-materinya, Pak. Jadi silahkan dipelajarin. Setelah ada apa namanya materi, nanti ada soalnya. Soalnya juga ada, gitu. Jadi intinya ini dipelajarin aja sih, Pak, gitu. berarti siswa itu ngerjakannya ya di situ ya. Nanti Ya, soal-soal ngerjainnya di atau sini tugas. aja. Betul, Berarti ngerjainnya di umpama silvo.com aja. umpama ada siswa yang memang semangat terus akhirnya dia belajar terus menyelesaikan tugas-tugas yang ada di Python course itu sebelum tenggangnya gitu. Itu berarti boleh ya atau gimana? Boleh banget. Itu tanggal 26 tuh emang deadline aja. Kurang dari situ boleh. Tapi pada akhirnya kan kita kasih fasilitas kelas tetap untuk menunjang penyelesaian Python course kan. Makanya kita wajibkan untuk 90%. Oke, cukup Mas. Terima kasih. Baik. Oke, ini karena sudah jam 4. Ini mungkin terakhir saya, kalau misalnya masih belum sudah pertanyaan sudah gitu ya, nanti mungkin bisa kita lanjutkan di grup. Saya cuma menegaskan kembali aja sih. Menegaskan kembali di bagian guru gitu ya. Jadi ini saya mengingatkan kembali gitu ya. Jadi ada kesempatan untuk mendapatkan jam pelajaran. Jadi patut diingat kita ada jam workshop tambahan untuk guru itu di minggu depan. Di hari Senin tanggal 13 dan Rabu tanggal 15 jam 3 sampai jam 5 sore. Ini juga mekanismenya juga sama kalau misalnya ada yang berhalangan juga kita akan kasih rekaman dan ada tugasnya. Jadi ini harus mengerjakan tugas baru dapat JP. Jadi ini ya. Terus yang kedua untuk rincian jam pelajarannya ada kesempatan tadi kelas 2 tambahan itu senilai 10 JP. Python course. Nah, ini Python course-nya cukup besar nilainya. Jadi tapi syaratnya adalah guru juga harus menyelesaikan. Kalau misalnya cuma selesai Python basic ya udah 38 aja gitu. Jadi nggak semuanya. Jadi ini tugasnya bukan jadi tugas wajib kayak siswa gitu. Jadi kalau siswa kan wajib karena mereka kalau mau lolos ya harus kerjain ini. Tapi kalau guru opsional kalau mau dapat JP tambahan kerjakan Python course. Tapi saya cuma mau hadir kelas dan kemudian ini aja nggak apa-apa. Python course nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Tapi nggak dapat JP-nya di sini. Jadi ini sangat-sangat opsional Python course. Kalau mau dapat silakan kerjakan, kalau nggak juga nggak apa-apa. Cuma mau dapat yang kelas tambahan yang 10 JP aja, ya udah nggak masalah. Terus kalau misalnya timnya lolos, nanti ada form pendampingan. Jadi pastikan ketika mendampingi, form pendampingannya dikumpulkan dan timnya itu mengumpulkan proyeknya atau ide solusi. Ini yang di pertama ya, di stage 2. Nah, di stage 3, ini yang bootcamp juga sama. Jadi di stage 2 itu 15, di stage 3 itu 30. Total 165 kira-kira seperti itu. Oke, itu aja mungkin dari saya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan kembali, mungkin saya izin untuk foto bareng dulu kali ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kita akan buka sesi ini, tanya jawab ini. Saya usahakan setiap Senin gitu ya, setiap Senin kalau misalnya ada. Jadi minggu ini kita tanya jawab, minggu depan kita ada kelas. Nah, minggu depannya lagi ada tanya jawab lagi kalau kurang ini. Baik, minta tolong kepada Mbak Lia, boleh Mbak Lia dikasih aba-aba? Oke, silakan Bapak Ibu guru semuanya untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Oke, aku hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sudah.
Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kita ketemu di kelas tambahan minggu depan. Jangan lupa jam 3 sampai jam 5. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.